Di bawah sinar bulan ungu yang menyelimuti hutan asing, seorang pria berambut merah dengan pakaian hitam putih yang berayun tertiup angin perlahan membuka matanya. Tangannya memancarkan energi gelap yang tak pernah ia kenali sebelumnya. Dialah Chou. Suara angin berdesir pelan, membawa aroma asing, bukan aroma Land of Dawn yang biasa ia cium selama bertahun-tahun. Ia bangkit perlahan, matanya menyapu pemandangan di sekitarnya, pepohonan yang terdistorsi, bayangan yang bergerak sendiri, dan langit yang seolah berdenyut seperti makhluk hidup. Ini bukan duniaku. Bisikan itu keluar dari bibir Chou, terdengar berat dan penuh kebingungan. Bagian 1, pintu dimensi yang membawa petaka. Perjalanannya ke dunia ini berawal ketika ia mencoba menutup celah ruang waktu yang diciptakan oleh para penyihir bayangan. Namun saat energi itu meledak, tubuh Chou tersedot ke dalam pusaran dimensi tanpa arah. Ia jatuh, terombang-ambing, hingga akhirnya terlempar ke sebuah dunia yang kelam namun memancarkan kekuatan mistis. Dunia itu adalah MCGG, dunia yang bahkan para legenda belum pernah ceritakan. Chou mencoba menguatkan kuda-kudanya. Energi ungu yang menyelubungi tangan dan lengannya membuatnya waspada. Kenapa tubuhku bereaksi seperti ini? Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, geraman rendah terdengar dari balik kabut. Bagian 2, makhluk bayangan pertama. Dari kegelapan, makhluk yang tampak seperti manusia namun tubuhnya terurai menjadi asap pekat perlahan mendekat. Matanya kosong, seperti hampa. Makhluk itu melompat. Secara refleks, Chou menangkis. Tendangannya menghantam keras, namun ada yang berbeda. Kekuatan ungu di tubuhnya meledak, menciptakan gelombang energi yang menghancurkan makhluk itu dalam sekali pukul. Chou terdiam. Ia menatap tangannya yang menyala ungu. Aku, jadi terlalu kuat? Tenaga itu bukan miliknya. Bukan kekuatan yang ia latih selama bertahun-tahun. Ini adalah kekuatan dunia MCGG yang meresap ke dalam tubuhnya tanpa ia sadari. Bagian 3, pertemuan dengan penjaga bayang. Saat ia berjalan lebih dalam, sebuah bangunan kuno berdiri tegak di tengah hutan. Gerbangnya dipenuhi simbol-simbol yang seolah mengawasi setiap langkahnya. Di depan gerbang itu berdiri seorang perempuan berambut putih panjang, wajah tertutup topeng. Pendekar dari dunia asing, kekuatanmu tidak seharusnya ada di sini. Chou mengencangkan ikat pinggangnya. Kalau begitu, tunjukkan jalannya. Aku hanya ingin kembali. Perempuan itu menggeleng. Dunia MCGG tidak membiarkan tamu pergi tanpa ujian. Tiba-tiba tanah bergetar. Ratusan bayangan kecil merayap keluar dari bumi, mengelilinginya. Chou mengambil nafas panjang, menurunkan posisi tubuhnya. Baiklah, kalau itu maumu. Dengan kecepatan kilat, Chou menghajar setiap bayangan. Tendangannya menghancurkan udara, membuat kilatan ungu memancar setiap kali ia bergerak. Namun setiap makhluk yang ia kalahkan, lebih banyak muncul. Sampai akhirnya, perempuan bertopeng itu mengangkat tangan. Cukup. Kau lulus ujian pertama. Chou mengepalkan tangan. Lalu bagaimana aku kembali? Perempuan itu menunjuk ke arah bulan ungu besar di langit. Kau harus menguasai energi MCGG yang sudah melekat padamu. Jika tidak, kau akan tertinggal di dunia ini selamanya. Bagian 4, pelatihan di alam bayang. Chou dibawa ke sebuah tempat yang luas, ruang kosong dengan lantai seperti cermin dan langit yang gelap tanpa bintang. Di sana, energi MCGG berputar-putar, seperti angin yang ingin mencabik kulit. Keluarkan kekuatan itu, perintah perempuan itu. Chou memejamkan mata dan fokus. Seketika, energi ungu membungkus seluruh tubuhnya. Dadanya terasa terbakar, seolah energi asing mencoba mengambil alih tubuhnya. Ia menahan, menggertakkan gigi, menolak dominasi kekuatan tersebut. Namun energi itu semakin kuat. Dunia terasa berputar. Tiba-tiba ia melihat bayangan dirinya sendiri, versi gelap yang menatapnya dengan senyum licik. Kau bukan apa-apa tanpa aku, kata bayangan itu. Chou menghantam tanah. Aku adalah diriku sendiri. Kekuatan ini, aku yang mengendalikannya. Dan dengan teriakan penuh tekad, ia menendang bayangan itu. Energi ungu terpecah seperti kaca, menghilang dalam cahaya terang. Ia membuka mata, dan tubuhnya kini bersinar halus, stabil. Perempuan bertopeng itu mengangguk. Kau siap untuk kembali. Bagian 5, gerbang pulang dan makhluk terkuat MCGG. Namun saat mereka menuju gerbang dimensi, tanah kembali bergetar.
Dari balik kabut, muncul makhluk raksasa, dengan tubuh yang terbuat dari bayangan berlumur energi ungu pekat. Matanya menatap Chou, seolah menantang. Itu, penjaga terakhir, kata perempuan itu. Jika kau gagal, kau akan terjebak di MCGG untuk selamanya. Chou tersenyum tipis. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Makhluk itu mengeluarkan raungan dahsyat. Bayangan menyebar seperti badai. Chou melompat, memutar tubuh, dan mengeluarkan kombinasi tendangan terbaiknya, ditambah energi MCGG yang kini ia kendalikan sepenuhnya. Dalam satu momen epik, Chou menghantam jantung makhluk itu. Cahaya ungu meledak. Makhluk itu roboh. Dan gerbang pulang pun terbuka. Bagian 6 kembali, namun tidak sama. Perempuan bertopeng itu berdiri di ambang gerbang. Ingat, dunia MCGG meninggalkan jejak pada semua yang pernah masuk ke dalamnya. Kau pun tidak akan sama lagi. Chou menatap tangannya yang kini tenang tanpa energi liar. Ia tersenyum. Aku akan menjaga kekuatan ini, dan memastikan tidak jatuh ke tangan yang salah. Dengan langkah mantap, ia melangkah masuk. Cahaya menyelubunginya. Dan ia menghilang, kembali ke Land of Dawn. Namun kini, dengan kekuatan dari dunia MCGG yang tak pernah akan ia lupakan. Lanjutan cerita, kembalinya Chou dan munculnya Disciple 3. Musuh yang menguasai sinergi Tai Mischief. Bagian 7, panggilan yang tidak diinginkan. 3 minggu setelah kembali dari dunia MCGG, Chou mulai merasakan ketenangan. Namun malam itu, ketenangan berubah menjadi ancaman. Langit Land of Dawn tiba-tiba memunculkan retakan ungu, sama seperti retakan dimensi yang pernah menariknya ke dunia MCGG. Namun kali ini, ada suara yang jauh lebih jelas. Chou, kembali kemari. Dunia MCGG memanggilmu, karena aku memanggilmu. Nama itu bergema dalam pikirannya, Disciple 3. Aura suara itu bukan memohon, melainkan menantang. Chou berbisik pelan, menahan amarahnya, jadi kau yang memaksaku kembali? Retakan dimensi pecah, dan tubuh Chou kembali terseret, kali ini bukan karena dunia MCGG, tapi karena seseorang yang menguasainya. Bagian 8, kembali ke dunia yang sudah berubah. Chou jatuh keras di atas arena batu yang asing. Dunia MCGG kini jauh lebih berbahaya. Kabutnya lebih pekat, bangunannya hancur, dan energi Tai Mischief mengambang seperti kutukan. Di tengah arena itu berdiri seorang pria berjaket hitam merah dengan simbol Tai Mischief berkilau di dadanya. Tatapannya tajam, senyumnya sinis. Selamat datang, Chou. Aku. Disciple 3. Chou langsung berdiri tegak. Kau yang memanggilku. Untuk apa? Disciple 3 menundukkan kepala sedikit, seperti mempermainkan. Untuk mengalahkanmu. Ia kemudian menjentikan jarinya. Dari belakangnya, sosok tiruan Chou muncul, memiliki postur yang sama, namun matanya merah dan tubuhnya diselimuti aura Tai Mischief yang kacau. Ini teman kecilku. Tai Mischief Chou. Bagian 9, motivasi sang musuh. Chou maju selangkah. Kenapa kau menciptakan tiruanku? Disciple 3 tertawa rendah. Karena kau adalah juara dari duniamu. Dan aku, ingin menciptakan juara yang lebih baik dari dirimu. Ia menunjuk ke tiruan itu. Tapi nyatanya, tiruanmu belum cukup kuat. Jadi aku ingin mengujinya melawan aslinya. Chou mengepalkan tinju. Kau bermain dengan kekuatan yang tidak kau pahami. Oh Chou, justru itulah menariknya, jawab Disciple 3 dengan senyum bengis. Bagian 10, pertarungan melawan Chou tiruan. Tiruan itu menyerang lebih dulu. Gerakannya cepat, liar, dan tidak beraturan. Sinergi Tai Mischief membuat serangannya penuh kejutan. Kadang kuat, kadang kacau, kadang mematikan tanpa peringatan. Tendangannya menghantam dada Chou, membuatnya terdorong beberapa langkah. Chou tersenyum tipis. Jadi ini kekuatan Tai Mischief. Ia merendahkan tubuh, mengambil posisi siap. Pertarungan dimulai. Setiap pukulan, setiap tendangan, setiap langkah, keduanya bergerak seperti bayangan. Energi ungu dan merah beradu, membuat arena bergetar. Namun perlahan Chou mulai unggul.
Karena tiruan itu hanya meniru kekuatan, tapi tidak bisa meniru tekad. Dengan satu putaran cepat, Chow mengeksekusi combo miliknya sendiri. Duar. Tiruan itu terpental, tubuhnya pecah menjadi serpihan energi. Disciple 3 tidak marah. Ia justru bertepuk tangan. Bagus, sangat bagus, sekarang giliranku. Bagian 11, Disciple 3 mengamuk. Tanpa peringatan, aura Tai Mischief meledak dari tubuh Disciple 3. Namun berbeda dengan tiruan tadi, auranya jauh lebih pekat, lebih terkontrol, dan jauh lebih berbahaya. Ia melompat turun ke arena, menatap Chow dengan penuh hasrat bertarung. Kau mengalahkan tiruanku, sekarang tunjukkan bagaimana kau mengalahkan penciptanya. Chow mengambil posisi bertarung. Kalau ini yang kau mau, aku akan memberi lebih dari itu. Bagian 12, Pertempuran Dua Pendekar. Pertarungan dimulai dengan kecepatan yang tidak bisa diikuti mata manusia biasa. Disciple 3 menyerang dengan kegilaan ala Tai Mischief. Serangan acak, tiba-tiba, namun mematikan. Setiap pukulannya disertai energi yang bisa meledak sewaktu-waktu. Chow menangkis, mengelak, dan membalas dengan teknik kungfu yang presisi. Namun Disciple 3 bukan hanya cepat. Ia licik. Ia memancing Chow ke arah jebakan energi yang meledak di belakangnya. Bom! Chow terdorong, tubuhnya sedikit goyah. Disciple 3 tertawa. Apa kau pikir aku cuma pemanggil biasa? Ia melesat, dan tendangannya hampir mengenai wajah Chow. Chow menahan tendangan itu dengan satu tangan. Tidak jelek. Tapi, ia memutar tubuhnya, menghantam Disciple 3 dengan serangan balik. Kau terlalu mengandalkan Chaos. Disciple 3 terjatuh namun bangkit sambil menyeringai. Justru itu senjata utamaku, Chow. Bagian 13, Kesadaran Chow. Chow tahu, Disciple 3 bukan orang biasa. Kekuatan Tai Mischief di tubuhnya stabil, berbeda dengan tiruan yang kacau. Ini membuatnya jauh lebih berbahaya. Chow menarik napas. Energi ungu MCGG yang ia kuasai 3 minggu lalu mulai muncul. Tangannya bergetar pelan. Aura memanjang membentuk pola silang. Disciple 3 terdiam sejenak. Kau ingin serius? Bagus. Aku juga belum mengeluarkan segalanya. Arena menjadi gelap. Energi Tai Mischief mulai berkumpul di sekeliling Disciple 3. Pertempuran besar baru saja dimulai.